Abshir ya Ummul Alla, bergembiralah wahai Ummul Alla, bergembiralah wahai Ummul Alla. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga apa yang disajikan bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Sukses dan selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat-Mu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Allah muliakan, 15 abad yang lalu ada seorang wanita di zaman Nabi SAW yang bernama Ummul Alla, alif lam ain lam dan hamzah, Ummul Alla. Beliau adalah tante dari Hizam bin Hakim bin Hizam. Jadi beliau tante dari pihak ayahnya Hizam bin Hakim bin Hizam. Hadirin Allah muliakan, beliau pernah bercerita sebagaimana sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Beliau sampaikan, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana maridah. Rasulullah SAW pernah menjengukku ketika aku sedang sakit. Jadi Rasulullah SAW pernah menjengukku ketika aku sedang sakit, hadirin. Jadi Ummul Alla ini sedang sakit. Di saat beliau sedang sakit, beliau dijenguk oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang Allah muliakan, lalu ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Ummul Alla yang sedang sakit itu, beliau menyampaikan kalimat yang cukup mengejutkan, yang tidak biasa kita dengar dari orang yang menjenguk kita ketika kita sedang sakit. Ini kalimat sangat berbeda, sangat out of the box. Beliau katakan, Abshir ya Ummul Alla, bergembiralah wahai Ummul Alla, bergembiralah wahai Ummul Alla. Allahu Akbar. Ummul Alla sedang sakit, hadirin, dijenguk oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, bergembiralah wahai Ummul Alla. Apa nggak salah? Nggak salah. Itulah yang disampaikan Rasulullah SAW kepada Ummul Alla. Disuruh gembira, ya. Lalu beliau melanjutkan sallallahu alaihi wasallam, fa inna maradal muslim yudhibullahu bi khatayah kama tudhibun naru khabathal dhahabi wal fiddah. Lalu Nabi SAW menjelaskan alasan beliau, kenapa beliau menyuruh Ummul Alla yang sedang sakit untuk bergembira. Kata Nabi SAW, sesungguhnya sakit yang diderita oleh seorang muslim itu akan membuat Allah menghilangkan dosa-dosanya. Allah akan hilangkan dosa-dosanya melalui penyakit dia tersebut, melalui rasa sakit yang dia rasakan. Kama tudhibun naru khabathal dhahabi wal fiddah, sebagaimana api itu menghilangkan karat dari emas dan perak. Hadirin yang Allah muliakan, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, dan rasanya hadis ini adalah hadis yang hendaknya berada pada hati kita, khususnya pada hari-hari ini.
khususnya ketika banyak di antara kita jatuh sakit, baik karena COVID atau selain penyakit COVID. Khususnya ketika angka COVID sangat tinggi dan memecahkan rekor semenjak hari pertama kita mengalami pandemi tahun yang lalu. Hadis ini mengajak kita untuk merenung dan melihat dari sisi yang jarang dilihat oleh banyak orang. Karena Nabi mengatakan, abshir ya umal alla, bergembiralah wahai umul alla. Ketika orang sakit diminta bergembira oleh Rasulullah SAW. Dan ini bukan isapan jempol. Alasannya sangat clear, sangat jelas. Karena rasa sakit seorang muslim itu akan membuat dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit itu punya fungsi membersihkan dosa sebagaimana api membersihkan karat dari emas dan perak. Hadis ini mengajarkan kita bahwa hendaknya kita tetap optimis walaupun kita sedang sakit sekarang. Bahkan Nabi meminta kita untuk bergembira lebih dari sebatas optimis plus. Betul hadirin, nggak mudah, nggak mudah. Nggak mudah bagi misalnya orang yang terpapar COVID untuk berpikir seperti ini. Dan itu bisa sangat dimengerti karena ini penyakit nggak mudah. Dan kami bisa merasakan hal tersebut. Dan memang para ulama kita mengatakan bahwa penyakit seperti COVID dan lain-lain itu menyerang jiwa sebelum menyerang fisik, menyerang hati kita sebelum menyerang fisik kita, membuat kita down sebelum kita benar-benar berada di posisi yang dikhawatirkan oleh pikiran kita. Penyakit itu menyerang jiwa hadirin sebelum menyerang fisik. Orang tuh bisa dibuat terpuruk, dibuat pesimis, dibuat ciut mentalnya, dibuat nggak punya harapan, dibuat nggak punya gairah, kehilangan daya juang untuk hidup, daya juang untuk bertahan, daya juang untuk beribadah. Memang itu karakter penyakit-penyakit seperti ini, dan itu dijelaskan para ulama. Di antara yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Mukhtar Shinkiti ketika memberikan nasihat tentang masalah ini. Dan itu yang terjadi kan. Emang nggak mudah. Makanya kan kamar di rumah sakit untuk pasien COVID misalnya itu kan dipasangin terali. Salah satu fungsinya kan biar orang nggak loncat, biar orang nggak melarikan diri dari masalah atau bunuh diri, karena pressure tuh besar. COVID ini benar-benar makhluk Allah yang hadir buat menguji memang keimanan seseorang sebelum fisik seseorang. Belum lagi suasana isolasi tekanan loh hadirin. Kata Allah, kita ini secara tabiat makhluk sosial. Maka ketika manusia tidak diberikan kebutuhan sosialnya untuk bersosialisasi, itu walaupun ditaruh di ruang atau di kamar yang sangat mewah, dia nggak nyaman. Lalu bagaimana dengan kondisi COVID? Itu kan yang membuat kenapa waktu di
isolasi itu waktu yang membuat banyak orang jatuh, banyak orang depresi, banyak orang stres. Karena sosialisasi itu kebutuhan manusia. Kata para ulama, al-insan madaniyun taba'. Manusia itu tabiatnya itu makhluk sosial. Itu kebutuhan. Jadi nggak mudah diisolasi. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, lihat bagaimana Nabi SAW memberikan obat dari hadis ini. Absyiri ya ummul ala, bergembiralah wahai ummul ala. Nabi SAW mengajak kita semua punya harapan, punya optimisme, punya semangat melihat sesuatu dari sisi lain, melihat penyakit dengan kacamata iman, dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah inti dan itulah solusi dari ini semua, kembali kepada Allah dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa masalah secara fisik nggak bisa cukup diselesaikan secara fisik saja, harus melibatkan iman, harus melibatkan tauhid kepada Allah, harus melibatkan ibadah kepada Rabbul Alamin. Makanya Nabi katakan, kenapa kamu harus gembira wa ummul ala? Karena penyakit yang kamu rasakan itu akan menggugurkan dosa kamu. Allah akan gugurkan dosa-dosa kamu. Lihat bagaimana Nabi SAW mengaitkan penyakit ummul ala dengan nama Allah atau sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maghfirah. Allah Al-Ghaffar, Allah Al-Ghafur, Allah Al-Af. Dan salah satu cara Allah mengampuni dosa kita adalah melalui penyakit yang kita rasakan. Dan bukankah ketika seorang hamba didekatkan dengan nama Al-Ghaffar yang maha pengampun, lagi maha pengampun, Al-Ghafur, Al-Afu, bukankah optimismenya akan naik hadirin? Bukankah di situ harapan? Bukankah orang tuh jadi optimis? Nggak ada cara yang paling efektif membuat kita optimis, membuat kita semangat, membuat kita berjuang dibanding bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibanding nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah tujuan ketika Allah memberikan kita sakit, atau memberikan keluarga kita atau orang-orang yang kita cintai sedang sakit. Tujuannya apa sih hadir? Salah satu inti dari tujuan ini semua itu apa? Allah jelaskan itu dalam surat At-Talaq ayat 12, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian tahu Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan ilmu Allah mencakup semuanya. Ini tujuan Allah ciptakan semua ini, semua cerita, semua episode kehidupan kita, semua takdir kita. Apa kata Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang menciptakan 7 langit dan begitu juga 7 lapis bumi, dan perintah Allah berlaku padanya. Apa tujuannya? Agar kalian mengetahui Allah Maha berkuasa, agar kita kembalikan semua masalah kepada Allah. Dan ilmu Allah itu mencakup segalanya. Penyakit ini Allah takdirkan berada di tengah-tengah kita agar kita tahu bukan kita yang berkuasa. Kita hanya bisa berusaha, yang berkuasa bukan kita. Ada yang vaksin tetap kena. Apa sih pesannya? Agar manusia itu sadar, silakan berikhtiar sesuai dengan ilmu kita masing-masing. Nabi kata tadawu la tadawu bil haram, berobatlah jangan berobat dengan cara yang haram. Justru berobat kita. Tapi di saat kita berobat, kita harus punya keyakinan, kita harus punya tauhid, kita harus tahu bahwa yang berkuasa bukan kita. Yang berkuasa adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka nggak ada cara yang lebih baik kecuali mengimani hal ini dan serahkan semua kepada Allah. Dan kita bisa buktikan betapa Allah akan tolong kita. Karena kita akan optimis habis itu, kita akan semangat. Dan ketika kita semangat, kita yakin, kita optimis dan seterusnya,
maka akan ada pengaruh yang sangat signifikan pada daya imun kita, lalu kekuatan fisik kita untuk melawan itu virus, lalu dan seterusnya. Allah akan kasih pertolongan. Allah akan kasih pertolongan. Solusinya tuh ini. Memang sakit, tapi di tengah-tengah kita merasakan sakit dan sedih, apakah nggak ada tempat untuk sebuah hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW bersabda, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Allah itu kalau sayang kepada sebuah kaum, Allah akan uji kaum tersebut. Apakah nggak ada tempat dalam diri ini untuk hadis ini? Allah itu kalau sayang kepada sebuah kaum, Allah akan uji. Memang nggak mudah hadirin kehilangan orang-orang yang kita cintai karena COVID atau karena penyakit lain, atau pada saat seseorang sedang berjuang menghadapi COVID atau penyakit lain. Memang nggak mudah, memang tidak mudah. Tapi bukankah Nabi SAW bersabda, asyadun nasi bala'an al-anbiya, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, thumma salihun, lalu orang-orang soleh, thumma al-amthal fal-amthal, lalu yang berikutnya lalu berikutnya. Hadirin Allah muliakan, jangan sampai kita buruk sangka kepada Allah. Jangan sampai kita buruk sangka kepada Allah pada saat Allah mengungkapkan rasa sayangnya kepada kita. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau sayang kepada sebuah kaum, Allah akan uji. Lalu jangan sampai kita buat blunder. Akhirnya kita jadi pesimis, kita jadi down, kita jadi terpuruk, kita merasa hancur, kita buruk sangka kepada Allah. Pada saat itu Allah sedang ungkapkan sayangnya kepada kita. Akhirnya itu hanya membuat kondisi kita semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk, semakin menurun, semakin menurun, semakin menurun. Bukankah justru harusnya sebaliknya? Ketika kita yakin bahwa Allah ini lagi sayang sama saya, bukankah kita harusnya jadi optimis? Kita jadi semangat. Dan ketika kita optimis, kita semangat, dan kita baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah firman Allah dalam hadits qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku ini tergantung prasangka hambaku kepada diriku. Aku ini tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Dalam riwayat, in khairun fa khairun wa in syarrun fa syarr. Kalau prasangkanya baik, maka insya Allah akan kejadian baik. Kalau buruk, kalau pesimis, kalau putus asa, maka akan kejadian buruk juga. Lalu Allah jelaskan kepada kita dalam hadits Abu Hurairah ini, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya jika dia mengingat aku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, dan kalau dia ingat aku dalam dirinya, aku akan ingat dia dalam diriku. Inilah alasannya kenapa kita tenang kalau ingat Allah. Dan itulah alasannya kenapa para ulama tenang ketika mereka sedang sakit luar biasa, pada saat mereka sedang diisolasi. Bukan hanya kita yang merasakan beratnya isolasi, hadirin. Imam Ahmad pernah merasakan isolasi, Imam Ahmad bin Hanbal pernah merasakan, Ibnu Qayyim pernah merasakan isolasi. Dengan konteks yang berbeda, tapi mereka nggak down. Apa alasannya? Karena mereka mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena memang ini nggak mudah, dan yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Tapi ulama sudah membuktikan. Kembalikan ini ke Allah. Jaga sholat kita, jaga zikir kita. Jangan sampai kehilangan pesan besarnya Allah firmankan dalam surat Al-An'am, fa'akhadnahum bil ba'sa'i wa dharra'i la'allahum yatadarra'un. Kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami uji bil ba'sa'i wa dharra',
diberikan kesulitan dan rasa sakit, biar apa hadirin? Biar kita mengeluh? Bukan. Dalam surat Al-An'am 42 ini, la'allahum yatadharrun, agar mereka merendah di hadapan Allah, tunduk di hadapan Allah, menghamba kepada Allah, mengemis kepada Allah, berdoa kepada Rabbul Alamin, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi, kalau seorang sudah mengingat Allah, maka Allah akan ingat dengan dia, maka akan ada ketenangan. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, kata dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Dan kalau orang mengingat Allah, dia akan baik sangka kepada Allah. Dan kalau orang baik sangka kepada Allah, maka Allah akan berikan kebaikan untuk dia. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku ini tergantung prasangka hambaku kepada diriku. Dan hadirin, Nabi kita SAW itu suka dengan optimisme. Yu'jibunil fa'lu. Nabi itu suka dengan optimisme. Tidakkah kita ingin membuat Nabi kita senang terhadap kita? Nabi itu suka dengan optimisme. Nabi nggak suka pesimis. Nabi suka optimis. Lalu hadirin Allah muliakan, yang terakhir, bagi kita yang diberikan kesehatan dan ketika melakukan tes negatif, maka ketahuilah ada tanggung jawab besar di hadapan kita. Semua ada tujuan. Allah kasih kita kesehatan bukan untuk santai-santai, agar kita bersyukur hadirin, agar kita melakukan kebaikan, agar kita ibadah, agar kita melakukan hal yang bermanfaat, agar kita berkarya, agar kita bantu sesama. Dan ambillah ibrah, tetap istiqomah, jaga prokes. Memang nggak mudah. Orang suruh konsisten, ini udah hampir 1,5 tahun ya, kan susah. Disiplin 1,5 tahun itu memang susah hadirin. Makanya kan amalan yang paling berat dalam Islam apa? Istiqomah. Karena arti istiqomah adalah konsisten, disiplin dalam mengerjakan kebaikan seumur hidup. Itu paling susah. Emang nggak mudah. Jenuh, pasti jenuh. Apatis bisa jadi. Tapi ingatlah selalu sabda Nabi SAW, firra minal majadhum firaraka minal asad. Menjauhilah dari orang yang punya penyakit menular sebagaimana Anda menjauh dari singa. Artinya kita harus jaga. La darar wa la dirar, tidak boleh merugikan diri sendiri atau orang lain. Dan kita disuruh kembalikan kepada ahlinya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Dan para pakar mengatakan demikian. Dan selalu yakin jamaah sekalian, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Wa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada banyak kemudahan. Maka terus minta taufik kepada Allah, berjuang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, semua ini adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Dan terakhir, Nabi itu kagum dengan orang-orang yang beriman. Kagum kenapa? Karena sehat? Enggak, bukan karena sebatas kesehatan. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, menakjubkan perkara seorang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, seluruh perkaranya pasti baik dan terbaik buat dia. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah, jika dia diberikan kesenangan, kenikmatan, dia bersyukur, maka itu yang terbaik buat dia. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah, fakana khairan lah. Dan kalau diberikan kesulitan, sakit, lalu dia bersabar, maka itu yang terbaik buat dia. Maka respon hasil tes negatif dengan rasa syukur, dan respon hasil tes positif dengan rasa sabar, maka pasti itu yang terbaik buat kita. Kemenangan itu bersama kesabaran hadirin. Inna nasra ma'as sabar. Kemenangan selalu bersama kesabaran.
selalu bersama kesabaran. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya perkuat tauhid kita. Kembalikan kepada Allah, maka kita akan diberikan kekuatan dan pertolongan untuk bisa melewati ini semua. Dan jangan andalkan diri kita sendiri. Dan jangan kepedean. Jangan meremehkan. Wa nablu akhbarakum. Nanti Allah uji kita karena kita kepedean. Sebagaimana dalam surat Muhammad ayat 31. Selalu tawadhu, selalu merendah dan minta pertolongan kepada Allah. Ini bisa disampaikan, jazakallahu khairan. Semoga Allah menyembuhkan orang yang sakit di antara kita, dan semoga Allah SWT menggugurkan dosa-dosa kita dan dosa-dosa mereka, dan semoga Allah SWT meningkatkan atau mengangkat derajat kita di dunia maupun di akhirat, dan semoga Allah memberikan taufik agar kita tidak salah langkah dan gagal paham atas pesan yang Allah ingin sampaikan dari sakit yang kita derita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.